Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini gue akan membandingkan dua laptop yang sama-sama menggunakan prosesor AMD, yaitu AMD A8 dan AMD A9. Penasaran apa aja sih perbedaan dari AMD A8 sama AMD 9? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, laptop yang akan gue gunain di sini ada dua laptop, kedua-duanya dari Asus. Yang satu X454Y dengan AMD A8, terus yang satu lagi yang ini X555B dengan AMD A9. Sebelumnya kan gue juga pernah bikin perbandingan ya buat seri AMD juga, waktu itu AMD E1 sama AMD A10. Kalau mau nonton videonya bisa klik card yang ada di atas, tapi nontonnya setelah nonton video yang ini. Nah, untuk pertama-tama gue akan bahas dari sisi dimensinya dulu. Kalau untuk Asus X454Y, kebalik dulu gue kalau ngomong. Asus X454Y dia memiliki ukuran 14 inci, sedangkan yang X555B ini mempunyai ukuran 15,6 inci. Itu kalau dari sisi dimensinya. Dan kalau dari sisi beratnya, yang ini gue sebutin yang ini aja deh ya, yang ini gue kebalik mulu nyebutin serinya. Kalau yang ini dia mempunyai berat 2,1 kg, kalau yang ini dia mempunyai berat 2,2 kg. Beratnya sih cuma beda tipis ya, walaupun ukurannya beda. Yang kan lebih besar nih 15,6, tapi dia punya berat yang bisa dibilang cukup ringan untuk ukuran laptop 15 inci. Kalau yang ini 2,1 untuk laptop ukuran 14 inci, menurut gue sih beratnya normal-normal aja. Dan kalau untuk resolusi layarnya, keduanya ini punya layar resolusi yang sama, yaitu HD 1366x768 dan memiliki panel. Keduanya sama-sama panel TFT. Begitupun keyboardnya juga sama. Dia ciri khas dari Asus, sama-sama apa namanya sih kalau Asus? Cyclid keyboard. Jadi keduanya Cyclid atau Cyclid. Nah, Cyclid keyboard. Makasih ya dikasih tahu. Nah, keduanya sama-sama Cyclid keyboard. Jadi ya itu emang udah ciri khas dari Asus ya. Jadi hampir semua seri Asus tuh keyboardnya kayak gini dua-duanya. Benernya itu aja sih yang mau gue bahas dari sisi dimensi sama desainnya. Sebenarnya nggak terlalu banyak karena kalau gue bahas banyak-banyak, soalnya ini sama kan ya, satu brand Asus, jadi pasti perbedaannya tuh nggak banyak gitu. Kayaknya paling bedanya yang kelihatan cuma dari sisi dimensinya aja. Nah, tadi kan udah gue bahas untuk dari sisi dimensi sama untuk layarnya, sama beratnya juga. Nah, habis ini kita masuk ke spesifikasinya. Kalau untuk X454Y ini dia memiliki prosesor AMD A8 7410 APU dengan grafik AMD R5 dengan RAM 4GB dan storage hard disk sebesar 500GB. Nah, untuk lawannya nih X555B banyak banget sih 5-nya. Jadi susah nyebutinnya. Dia menggunakan prosesor AMD A9 9240, grafiknya sama AMD Radeon R5, RAM juga sama 4GB dan untuk storage-nya sama juga 500GB. Nah, kali ini gue bandinginnya nggak jomplang nih, cuma beda prosesor yang satu seri A8 sama A9. Kan sebelumnya gue bandinginnya E1 sama A10, jauh kan perbandingannya. Nah, kali ini gue bandingin yang lumayan setara karena gue pengen tahu perbedaannya dari AMD A8 sama A9 untuk dari sisi performanya. Nah, untuk yang pertama gue akan menggunakan Cinebench R20 kayak biasa, kayak kemarin-kemarin untuk testingnya. Kalau untuk Cinebench R20 di kedua laptop ini, kalau untuk Asus X55B ini dia untuk renderingnya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kalau buat Cinebench R20 itu karena faktor dia masih core itu cuma 2. Jadi untuk proses renderingnya kan kalau Cinebench kalau kita rendering itu pasti ada kotak-kotaknya kan gitu. Nah, dia kotaknya cuma 2, jadi untuk memenuhi layar sampai rendering selesai itu dia cukup lama. Udah nunggu lama-lama gua untuk rendering ini, skornya pun yang dihasilkan tuh cukup kecil. Skor dari AMD A9 ini dia cuma menghasilkan skor 208. Kecil banget kan, untuk udah nunggu lama-lama kecil lagi skornya. Sedangkan kalau untuk yang ini yang AMD A8, dia karena core-nya 4, jadi pemrosesan rendering itu lebih cepat. Beda banget sama yang ini, yang AMD A9. Cuma ya biarpun udah core 4 tetap aja perbedaannya tuh nggak drastis gitu. Nggak kenceng-kenceng banget, tapi bisa menghemat waktunya ya lumayan deh. Terus juga skor yang dihasilkan pun juga lumayan, beda banget sama yang ini. Hasil yang dihasilkan dari AMD A8 ini dia mendapatkan skor 356 poin. Perbedaannya kelihatan banget kan di sini dari yang core cuma 2 sama yang udah 4 core. Jadi untuk yang testing di Cinebench R20, AMD A8 ini bisa mengungguli AMD A9. Nah, setelah tadi udah gunain Cinebench R20, gue testing lagi menggunakan Geekbench untuk kedua laptop ini. Keduanya gue running sama Geekbench-nya. Running untuk Geekbench tuh paling kurang lebih 55 menit
Kalau nggak lebih lah, paling cepat kemarin itu cuma 5 menitan doang. Dan untuk AMD A9 single core-nya dia mendapatkan skor 371 dan multi core-nya mendapat 627. Gimana dengan AMD A8? Kalau untuk AMD A8 single core-nya mendapatkan 294, lebih kecil dari AMD A9. Terus tapi kalau untuk multi core-nya A8 ini unggul jauh. Dengan A8 ini multi core-nya mendapatkan skor sebesar 880. Nah, dari hasil benchmark yang udah kelihatan dari Cinebench R20 sama Geekbench, kira-kira AMD A8 sama A9 ini cocoknya buat apa? Kalau menurut gua ini ya, menurut gua pribadi, A8 sama A9 ini cocok untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari aja kayak office work sama browsing. Kalau untuk gaming gimana? Kalau untuk gaming gua nggak rekomendasiin banget sih, tapi kalau kalian mau main game bisa game-game ringan. Game-game e-sport pun kemungkinan bisa, tapi kalian gunainnya rata kiri dan harus ada beberapa yang di-upgrade. Kayak RAM-nya, kan ini masih menyediakan RAM sama-sama satu slot nih. Ini juga yang satunya kan udah dari dalam nggak bisa diganti, tapi masih ada satu slot lagi yang kosong. Ini juga sama. Jadi kira-kira mungkin RAM-nya bisa di-upgrade dulu untuk main game. Terus juga harddisknya diganti ke SSD. Kenapa gue rekomendasi SSD? Ya pemrosesan jadi lebih cepat kan, jadi lebih enak untuk baca datanya. Kalau untuk editing gimana? Editing gue nggak tahu ya, gue kurang nyaman aja sih kalau editing menggunakan laptop yang ini. Emang gue juga sebenarnya jarang pakai AMD ya, jadi gue lebih sering pakai Intel. Jadi kalau untuk editing, kalau gue sih gue nggak rekomendasiin di laptop ini. Tapi kalau kalian gunain untuk pekerjaan yang ringan-ringan aja kayak office work, bro, terus juga browsing, streaming, Zoom meeting dan lain masih oke lah di kedua laptop ini. Jadi gimana menurut kalian untuk kedua laptop ini? Asus sama-sama Asus dua-duanya, tapi prosesornya berbeda, satu A8 dan A9. Kalau kalian ada yang pernah gunain AMD A8 sama A9, boleh terus experience-nya di kolom komentar di bawah. Jadi kita sama-sama sharing dengan pengalaman yang udah kalian punya. Dan mungkin sekian aja untuk perbandingan kali ini AMD A8 dan A9. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Bye-bye. Bang, suka yang mana bang? Suka yang mana? Saya suka laptop saya saja. Kalau saya